Namun dalam rangka memperkuat desa ini, kita juga harus melihat bahwa anggaran harus efisien, sistem pemerintahan harus baik, dan kemudian perencanaan tepat sasaran, betul-betul bukan hanya sekedar memberikan power yang lebih besar kepada desa, yang kemudian power itu kemudian bisa cenderung nanti disalahgunakan, seperti Lord Acton, power tends to corrupt gitu. Dari 18 usulan perubahan, kami melihat bahwa ada 9 pasal, saya ulangi, 9 pasal yang mungkin pemerintah kurang setuju atau perlu dibicarakan. Ada 7 usulan baru dari DPR RI, ada 5 pasal yang perlu untuk dibicarakan. Meskipun RUU usul inisiatif DPR RI terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak semua usulannya disepakati oleh pemerintah. Menanggapi hal ini, sejumlah kepala desa melakukan sujud syukur. RUU usul inisiatif DPR RI terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak sepenuhnya disepakati oleh pemerintah. Permohonan Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk melakukan perubahan Undang-Undang Desa memang telah dikabulkan oleh Badan Legislatif Balik DPR RI. Kesepakatan penting yang dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 Panitia Kerja Panja Balik DPR RI yang melibatkan Menteri Dalam Negeri terkait masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dengan kemungkinan masa jabatan paling lama 2 kali. Ayat yang menyebutkan bahwa kepala desa dapat dipilih untuk menjabat paling lama 2 kali masa jabatan selama 8 tahun masa jabatannya terdapat pada pasal 39. Ujar Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi, kami menangkap aspirasi dari Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan mendesak Undang-Undang Desa itu direvisi, dan sudah kita tangkap itu dan menjadi usulan inisiatif DPR. Dan kemarin janji kita pada masa sidang ini akan disahkan setidaknya di pengambilan tingkat 1 di Balik sesuai penugasan dari pimpinan. Silakan Pak Awi. Ya, terima kasih Ketua. Memang pembahasan undang-undang ini sedang ditunggu-tunggu karena menjadi perhatian masyarakat. Dan kita tahu pada hari ini sedang mendekati pemilu 2024 dan memang terutama terkait konstelasi pemilu, ada pilpres 1 putaran, ada 2 putaran berdasarkan lembaga survei gitu. Tetapi untuk RUU Desa kami berharap ini 1 putaran aja gitu. Bentar, meski demikian, meskipun 1 putaran, tetapi tetap bukan, ini RUU Desa Ketua gitu kan. Jadi tetap memerhatikan asas perundang-undangan, yakni tahapan-tahapan pembentukan perundang-undangan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya tidak cacat prosedural. Terima kasih Ketua. Nah, baru saja panja sudah selesai hari ini. Sekarang ini sidang Timus Timsin merumuskan materi dari Undang-Undang Desa. Dan insya Allah malam ini juga akan diputuskan dan mudah-mudahan selesai sehingga target pengesahan undang-undang di masa sidang ini bisa terrealisasi. Lanjut Ketua Panitia Kerja Panja RUU Desa Balik DPR RI ini menerangkan. Dengan demikian kita setuju ya yang seperti yang tadi ya, sambil memperhatikan mekanismenya. Dengan demikian, setelah kita menyepakati jadwal acara dan mekanisme rapat Badan Legislasi, berakhir pula rapat kita pada hari ini, dan selanjutnya kita akan rapat di tingkat panja untuk membahas DIM yang dikirimkan oleh pemerintah kepada kita.
Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajarannya. Semoga mudah-mudahan pembicaraan kita bersama dengan pemerintah hari ini dalam rapat kerja ini, insya Allah mudah-mudahan harapan bagi semua kepala-kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia hari ini di Badan Legislasi bisa kita tetapkan. Sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan pasal 108 huruf B Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang Panja, pembahasan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa RUU Desa, Ketua Panja menyampaikan laporannya sebelum pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 dilakukan. Setelah melalui pembahasan secara mendalam, dinamis, dan demokratis, Panja pembahasan RUU Desa secara musyawarah mufakat memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut. Pertama, penyisipan pasal 5A tentang pemberian dan konservasi dan atau dana rehabilitasi, ketentuan pasal 26, pasal 50A, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa. Lalu penyisipan pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan. Ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa, ketentuan pasal 118 terkait ketentuan peralihan dan ketentuan pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. Hasil panja kemudian secara resmi disepakati oleh seluruh 9 fraksi di pembahasan tingkat 1 dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Balik Supratman Andi Aktas. Baidowi mengungkapkan langkah selanjutnya hasil panja pembahasan tingkat 1 tinggal diserahkan ke rapat paripurna terdekat. Demikian, terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.